UMKM di sekitar Majalengka nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Nur Cahya. Nama saya Dinda Rati Pramudita. Nama saya Rahma Yasmin Hesti Putri. Nama saya Keval Diadani. Nama saya Ida Fitri Ramadhani. Nama saya Dede Lisa. Nah, kalian pasti kepo kan? Kita mau observasi ke UMKM di mana? Yuk ikutin kita. Ayo. Kalian pasti penasaran kan tentang kedai ini? Yuk langsung aja kita ke narasumbernya. Yuk. Ayo. Nah, ini guys namanya Kedai Gembira Ria. Buat yang mau tahu, kedai ini tuh terletak di Jalan Suma, nomor 63, Majalengka. Kedai ini namanya vintage loh guys. Nah, kedai ini juga ada banyak menu dengan nama yang unik, yaitu bakmi nyengat, bakmi lampau, bakmi baka, mie ayam bangka, dan masih banyak menu unik lainnya. Halo A, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, kita berbicara dengan A siapa dan di sini itu sebagai apa sih A? Saya Muhammad Irfan Setiawan. Saya di sini sebagai kasir dan juga bartender. Nah guys, kalian udah tahu kan ya, kita lagi ngobrol sama A siapa. Langsung aja yuk kita tanya-tanya mengenai kedai yang sedang kita datangi hari ini. Nah A, yang pertama itu kita ingin nanya kapan sih A dibangunnya atau dibentuknya kedai ini tuh, dan siapa sih pada saat itu pemiliknya? Untuk kedai ini kita dibangun itu sekitar tahun 2020-an. Dan untuk pemilik sendiri itu ada namanya. Berarti bisa dibilang ini tuh dibangunnya pada saat masa pandemi ya Ayah? Nah untuk awal-awal membangun ini tuh susah nggak sih A? Lumayan sih ya, soalnya pas pandemi juga. Untungnya kita itu ada investor. Jadi ada yang bisa untuk membantu ya Jadi Ayah? lumayan. Kalau dari visi misi dari kedai ini itu kira-kira apa ya? Kalau untuk visi misi paling biar kita itu menghidangkan makanan yang enak, higienis, terus juga ya bikin gak sia-sia orang lain itu untuk beli itu. Nah, aku penasaran nih, kenapa sih kedai ini tuh harus dinamain kedai gembira? Kan banyak tuh nama lainnya, ada gembira ceria, ada kedai happy juga. Kenapa harus dinamain kedai gembira? Kalau itu sih kurang tahu ya, soalnya paling yang punya paling ya perkiraan paling ya biar sesuai dengan suasana ya. Soalnya kan kita temakan yang hidup juga, jadi buat semua kalangan kita bisa beli. Jadi nggak cuma menikmati makanan tapi juga bisa kayak mengenal privacy yang ada di sini ya Ayah. Nah berhubung kedai ini kan dibangun pada masa pandemi ya Ayah, otomatis kan pada saat itu masalah keuangan itu lagi terpuruk-terpuruknya banget. Nah untuk mendapatkan modal usaha awal nih kedai ini, apakah itu menggunakan modal sendiri atau ada investor yang membantunya? Iya, kayak yang dicariin tadi, kebetulan kita ada investor juga, jadi dari dana pribadi juga, jadi dari investor juga, jadi lumayan lah kita ada. Yang namanya usaha pasti akan ada selalu bergandengan dengan keuntungan dan kerugian. Nah, di tahun akhir-akhir ini kira-kira kondisi kedai ini tuh bagaimana Kak? Untuk dari tahun ke tahun, alhamdulillah ya, peningkatannya ya lumayan besar. Dari awalnya ya mungkin ya karena COVID juga sampai sekarang ya, terus naik. Wah, alhamdulillah kalau gitu ya, kira-kira bisa nggak sih kita dapat diskon? Boleh. Nah, untuk karyawan di sini tuh ada berapa sih ya? Untuk karyawan sekarang ada 4 ya. Jadi ada di bagian depan, di tengah, dan juga di bagian belakang. Nah, kalau misalkan struktur organisasinya itu bagaimana sih susunannya?
satu kita ada 3 bagian, ada bagian kasir dan bartender juga kayak saya gitu. Terus ada di bagian tengah itu biasanya buat bikin minuman gitu. Terus ada juga yang di bagian dapur itu buat produk minum. Nah, dilihat dari jam kerjanya ya, di sini tuh sistem kerjanya tuh berarti ada shift ya ayah atau gimana tuh Kak? Kalau sistem kerja itu emang ada 2 shift, yaitu ada shift pagi dan juga shift siang. Berarti apakah kedai ini tuh ada masa liburnya Kak? Kalau libur kita ada, kita liburnya itu hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu tuh benar-benar off ya, Iya. off semuanya. Kita dapat. Nah, kalau misalkan target pasarnya itu bagaimana sih? Apakah untuk kalangan pelajar aja atau bagaimana? Kalau untuk target pasar itu kita ke semua kalangan, enggak selalu ke anak muda, enggak selalu ke yang iya kayak gitu kayak kita semua kalangan bisa. Soalnya kan kita tema-temanya juga jadi untuk yang udah Jadi bisa lebih mengenal iya, masa dulu ya jadi ayah. bisa mengenal. Iya. Kalau untuk produk teh sendiri selain tiga yang terkenal dan juga terkenal, apakah ada apa sih namanya kayak menu-menu yang lain itu? Untuk selain es coklat itu kita ada bakmi juga, kebetulan itu yang paling di Majalengka. Kita ada bakmi lampau, terus juga ada mie bangkas kayak ini, terus ada mie nasi juga kayak ada yamin juga yang baru. Jadi guys, salah satu makanan ciri khas dari kedai Gembira Ria yaitu bakmi. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit sejarah tentang bakmi. Jadi bakmi itu berasal dari negara Tiongkok, yang artinya itu bak artinya babi dan mie artinya mie. Nah, seiring berjalannya waktu, bakmi itu memasuki wilayah Indonesia dan berkembang secara luas di Indonesia sehingga banyak nih sekarang jenis mie di Indonesia. Nah, jenis bakmi yang ada di kedai Gembira Ria sendiri itu ada banyak nih guys. Ada bakmi Bangka, bakmi Lampau, ada mie nyengat, dan masih banyak lagi guys. Pokoknya di kedai Gembira Ria ini masih banyak jenis-jenis mie atau bakmi yang kalian cobain, yang harus kalian cobain. Nah, dari sekian banyak menu tuh ayah, gimana untuk soal harganya tuh gimana tuh Kak? Kisaran harganya. Untuk harga kita kalau makanan dari mulai 12.000 sampai 20.000. Berarti itu bisa dibilang masih kantor Iya. kantong pelajar banget lah ya Iya. ya. Itu teh cocok banget buat kita nih yang masih mahasiswi gitu datang ke kedai ini. Nah, berhubung kita kan masih pelajar ya, misalnya kita kan masih mahasiswi gitu. Apakah sering ada promo untuk hari-hari tertentu atau apa sih ada promo itu? Kalau untuk promo paling kayak hari-hari besar, kayak hari pengecekan kemarin juga kita ada konser juga. Paling kayak hari-hari kayak itu ada. Tuh guys, buruan nih diserbu mumpung ada promonya. Nah, kira-kira untuk media promonya itu ada apa aja? Untuk media promo kita ada Instagram juga, boleh di follow. Boleh. Aku Nama follow ya. Instagramnya tuh Gembira Ria. Gembira Ria. Jangan lupa di follow guys. Nih aku juga kepo ya sama kedainya di sini tuh. Nah, dengan harga yang murah, terus juga produknya itu kan memiliki ciri khas sendiri ya. Ada nggak sih yang nyamain sama produk sini atau kayak tempatnya atau apapun yang menyamakan dengan unsur kedai ini tuh atau biasa kita sebut tuh kayak pesaing lah gitu. Ada nggak sih Ada. Ada ya. Pasti ada. Kebetulan yang kemarin juga ada sih, tapi belum baik. Nah, karena ada pesaingnya ya, apa sih yang suka dilakuin sama Aat tuh kalau misalkan ada pesaingnya itu ngejualnya kayak gimana di bagian itu? Jadi kayak apa sih kayak kedai ini tuh punya strategi khusus nggak sih atau kayak karena ada pesaing nih kita harus ini gitu, maksudnya kayak punya strategi khusus untuk menyainginya gitu kan? Iya, soalnya kan kita juga kan bakmi pertama yang memang
bergerak itu, jadi nggak ada strategi khusus. Jadi paling kita konsisten aja di kualitas. Jadi lebih ke komitmen dan konsisten sama apa yang udah ada di sini ya Ayah. Nah, coklat ini muncul pada abad ke-17 di Eropa. Nah, awal penyajiannya es coklat ini digunakan dengan air panas. Namun seiring berjalannya waktu, es coklat ini jadi menggunakan air dingin untuk menyegarkan kita di musim panas. Nah, selain es coklat, di kedai Gembira Ria ini banyak sekali menu minuman yang bisa kita pesan. Nah, contohnya adalah lemon tea, teh tarik, dan lain-lain. Berarti enggak nih ya A. Karena Terus nih kalau boleh tahu ya apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan kedai ini tuh? Untuk kekuatan kan dari segi rasa, kita bisa ditangani. Kalau untuk kelemahan mungkin tempatnya aja yang luas mungkin ya, sama area parkir. Iya. Banyak yang ngeluh kayak parkirnya kurang luas. Iya sih emang. Mungkin nanti kalau misalkan kedepannya mudah-mudahan kedai ini bisa lebih berkembang, lebih maju gitu ya. Jadi kayak kita kedai ini punya lahan yang lumayan gitu ya, yang pastinya sih. dan bisa memiliki cabang-cabang, bukan cabang-cabang di Majalengka ini gitu. Gak cuma di sini gitu ya. berdasarkan yang tadi kata A ya, pasti ada aja pesannya. Dan apakah ada rencana gitu buat AA buat berganti gitu dari nama apa sih namanya, bikin produk baru dengan nama yang unik gitu? Kalau produk baru pasti ya tiap tahunnya ada nyoba-nyobain apa baru. Cuman kalau untuk belakangan ini masih mempertahankan yang Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada launching produk baru yang lebih unik lagi ya, berarti ada. ditunggu aja. Berarti akan ada ya. Iya. Ya oke deh kalau begitu. Mungkin itu aja yang mau aku tanyain ya sama teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktu AA untuk hari ini ya AA. Makasih juga udah. Iya, sama-sama. Nah guys, mungkin itu aja wawancara dari kita dengan A Irfan ya. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk datang ke kedai ini? Tertarik dong. Harus dong. Namanya aja vintage loh. Nah, kedai ini tuh ada di Jalan Suma nomor 63, betul ah? Iya. Majalengka. Pokoknya nanti kalian harus follow Instagramnya, kalian harus datang ke kedai ini karena kedai ini tuh benar-benar estetik banget dan Instagramable banget buat kalian di kalangan anak muda. Itu benar-benar kayak Instagramable banget guys. Terus fotoan gitu. iya, boleh ya sebelum aku tutup nih, kita intip sedikit proses penyajian dan pembuatan itunya, apa namanya, produk-produk di sini. Nah, kalian udah tahu kan kita melakukan observasi ke UMKM di mana? Ya, benar sekali, kita melakukan observasi ke UMKM di kedai Gembira Ria. Mungkin cukup itu saja dari kami dari kelompok 1 pamit undur diri ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Nah, pamit undur diri ya guys. Sampai ketemu. Diri ya guys. Sampai ketemu. Bentar, wassalamualaikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya gini dong.